Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, berjumpa lagi bersama Bu Divya ya. Nah, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah olahraga? Oke, jempol sekali. Kalau anak-anak pagi tadi sudah sarapan, sudah mandi, sudah sikat gigi, berarti sekolahnya hari ini harus yang semangat. Nah, oke, sebelum kita mulai, anak-anak diajak Bu Divya berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mulut membaca doa dengan suara merdu dan pelan. Doa akan belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak coba Bu Divya mau dengar suaranya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Baik anak-anak, di sini Bu Divya hari ini mau menyampaikan tema untuk hari ini adalah Aku Sayang Bumi. Nah, ada yang tahu bumi itu bentuknya bagaimana ya? Apakah segitiga? Apakah bulat? Apakah kotak? Nah, benar sekali. Bumi itu bentuknya adalah bulat. Nah, bumi biasanya kalau digambar itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, ada juga perpaduan warna hijau dan biru. Coba sekarang Bu Divya mau tanya, anak-anak kira-kira tempat tinggalnya di mana ya? Apakah di matahari, di bumi, apa di bintang? Nah, benar sekali. Anak-anak tempat tinggalnya ada di bumi, di atas bumi. Nah, anak-anak, di bumi itu ada apa saja ya? Nah, coba sekarang Bu Divya punya media yang namanya media Big Book. Nah, di sini ada gambar bumi. Siapa yang mau tahu gambar bumi? Ayo angkat tangan. Nah, di sini Bu Divya bawa gambar bumi. Anak-anak yang belum tahu bisa melihat gambarnya Bu Divya ya, yang ada di media Big Book. Nah, di sini Bu Divya punya gambar bumi. Bumi ini bentuknya adalah bulat. Bumi bentuknya bulat. Bulat seperti bola. Nah, di bumi ada apa saja ya? Di bumi ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan benda-benda bumi yang lainnya seperti batu, air, terus apa lagi ya? Pasir, tanah. Nah, itu termasuk benda-benda bumi. Nah, yang diinjak sama manusia ini namanya apa ya? Nah, iya, namanya adalah tanah. Misalnya, anak-anak kalau berdirinya di atas air, di atas sungai, di atas laut, bisa apa tidak? Tidak bisa. Kalau kita menggunakan perahu, menggunakan kapal, berdiri di atas laut, nah itu baru bisa. Nah, sekarang Bu Divya mau tanya, bagaimana caranya merawat bumi kita?
Kalau anak-anak mengaku aku sayang bumi Bu Divya, aku cinta bumi Bu Divya. Oke, sekarang Bu Divya mau tanya, bagaimana cara merawat bumi? Kenapa harus dirawat? Karena bumi tempat tinggalnya makhluk hidup, ciptaannya Allah. Jadi anak-anak wajib sekali untuk menjaga bumi. Supaya apa? Supaya bisa bertahan hidup. Nah, kalau buminya tidak disayang, kalau buminya tidak dijaga, pasti sedikit demi sedikit buminya akan pinter, buminya akan rusak, buminya akan kotor. Maka dari itu anak-anak wajib menjaga dan menyayangi bumi kita. Nah, ada contoh hal kecil sekali di sini. Banyak sekali contohnya ya. Nah, seperti kita harus apa? Di sini pertama ada gambarnya tempat sampah. Pasti anak-anak di rumah sudah punya tempat sampah ya. Di rumah ada tempat sampah, di sekolah ada tempat sampah, dan di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, seperti tempat wisata dan sebagainya pasti akan menemui tempat sampah. Nah, gunanya apa? Tempat sampah adalah gunanya untuk menyimpan atau menampung sampah-sampah seperti daun-daun kering, seperti kemasan minuman dan makanan yang sudah tidak terpakai. Dibuangnya kemana? Ke sungai? Apa ke tempat sampah? Pintar sekali. Membuang sampah tempatnya di tempat sampah. Itu adalah salah satu contoh kecil menyayangi lingkungan, menyayangi bumi kita supaya tidak kotor. Nah, contoh kedua ada di bawahnya. Anak-anak, di sini ada gambar pohon. Tapi kok pohonnya tidak ada daun? Pohonnya kok cuma kecil sekali seperti habis ditebang. Benar sekali. Di sini pohonnya sudah ditebangi sama manusia yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya bagaimana Bu Divya? Nah, banyak sekali kejadian di hutan-hutan liar. Pohon-pohonnya itu ditebang secara liar. Yang ditebang itu tidak dipilih ya. Bahkan yang masih kecil, pohon besar, itu ditebang semua. Buat apa ya kira-kira kayunya? Bisa buat rumah, bangun rumah, bisa buat untuk bangun jalan, bisa buat apa lagi ya kira-kira? Banyak sekali manfaatnya dari pohon. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Jika mau menebang pohon, harus memilih pohon yang sudah tua, pohon yang sudah besar. Selanjutnya adalah ada gambar pohon. Nah, di sini ada gambar pohon yang banyak sekali ya. Pohonnya ada daunnya, ada batangnya. Di sini pohonnya sangat segar sekali ya. Mereka tumbuh dengan sangat sehat ya. Berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Di sini mereka kelihatannya sangat sedih karena badannya dipotong sama manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kita diharuskan menjaga lingkungan dengan menanam pohon, menanam bunga, dan merawatnya. Siapa yang di rumah punya tanaman? Nah, biasanya ibunya anak-anak dan ayah biasanya menanam apa? Menanam bunga, menanam pohon, ditaruh di depan rumah. Ada juga yang punya pekarangan yang sangat luas, seperti ditanam di kebun ya. Kita bisa menanam di kebun seperti menanam pohon pisang, menanam pohon mangga, terus menanam pohon jagung. Nah, itu adalah langkah yang bisa untuk menjaga dan merawat bumi kita. Supaya apa? Semakin banyak tumbuhan, semakin bagus udaranya. Nah, kalau tumbuhannya dipotong, ditebang seperti ini secara liar, habis itu manusia yang tidak bertanggung jawab
sisanya diapakan, dibakar. Nah, itu bisa membuat polusi udaranya semakin banyak. Jadi udaranya itu jadi kotor, tidak bersih. Nah, semakin berkurangnya pohon, kita juga akan mendapatkan udara yang sangat jelek. Udaranya sudah tidak bagus. Nah, kalau kita menanam pohon banyak-banyak, merawat pohon banyak-banyak, nah itu ikut serta untuk apa? Merawat lingkungan, menyayangi bumi. Nah, kalau punya tanaman di rumah, jangan lupa di apa? Disirami. Iya, dirawat dengan baik. Oke, sekarang yang bawah tinggal satu lagi adalah di sini ada gambar apa? Nah, gambar lampu. Nah, anak-anak, di sini ada gambar lampu. Tujuannya apa? Anak-anak disuruh untuk menghemat energi. Menghemat energi itu contohnya seperti apa? Kalau malam, kita akan menyalakan lampu. Nah, kalau sudah siang, sudah pagi, sudah kelihatan mataharinya, anak-anak harus wajib mematikan lampu, menggunakan energi listrik seperlunya. Begitu juga dengan kita menggunakan air. Nah, kalau bak mandinya sudah penuh, kalau kolamnya sudah penuh, kita wajib untuk mematikan listriknya. Supaya apa? Supaya listriknya itu tidak merugikan orang lain. Kalau listriknya dipancarkan terus, lama-kelamaan listriknya akan habis ya. Iya, cahaya lampu itu juga bisa merusak lingkungan. Jadi anak-anak wajib untuk menghemat. Ya, oke. Baik, itu semua tadi yang dijelaskan sama Bu Divya. Temanya tentang apa? Iya, temanya tentang aku sayang bumi. Nanti di rumah jangan lupa untuk menerapkan apa saja yang dijelaskan sama Bu Divya ya. Yang pertama tadi itu apa? Kita harus membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, jangan menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, kita harus banyak-banyak menanam pohon, menanam bunga, dan juga jangan lupa untuk merawatnya. Dan yang keempat tadi adalah menghemat listrik. Nah, oke, anak-anak hebat, anak-anak jempol. Sekarang sebelum Bu Divya akhiri, coba mana semangatnya tadi? Mana semangatmu? Ini semangatku. Huha, yes. Kita baca doa dulu ya. Doa selesai belajar, kita ucap alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Divya. Apabila ada kata yang salah, Bu Divya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.